Halo saudara, ketemu lagi. Jangan copot masker saudara. Makin rajin, itu seperti minum vitamin. Makin disiplin, itu seperti sudah menerima vaksin. Ya, saudara, menyambung hari kemarin. Kali ini, tokoh yang saya ingin angkat untuk saudara adalah Amos. Beberapa hari lalu saya berbicara tentang Nabi Amos. Padahal dia sendiri mengaku bukan nabi. Memang dia bukan nabi, tapi memang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenarannya. Saudara, memang narasumber informasi, informan maksud saya, atau orangnya itu kadang-kadang mengganggu kita terkait dengan informasi yang dia sampaikan. Ya, memang zaman sekarang banyak penipu, banyak pembuat hoax, itu betul. Tapi kalau kita mau disebut bijak, mungkin bukan orangnya yang pertama-tama kita pertimbangkan. Siapa sih yang ngomong, apa jabatannya, apa pendidikannya, apa pekerjaannya, siapa dia, bukan. Tapi memang dia ngomong apa, kita fokus kepada informasinya itu yang kita teliti. Untuk kita cari tahu kebenarannya, itu baru namanya bijaksana. Karena sekali lagi, kalau seperti Amos, yang bukan nabi itu, yang bukan orang hebat itu, bagaimana coba? Semua yang dia sampaikan sebuah kebenaran. Bahkan dalam Amos pasalnya yang ke-7, mulai ayat 10, itu judul perikopnya adalah Amos diusir. Ya, Amos diusir. Karena apa? Amos terus bernubuat tentang kerajaan Babel. Dan nubuat-nubuatnya itu sudah terbukti, ada yang benar dan seterusnya. Dan Raja Babel mulai dibuat geram, mulai terganggu dengan keberadaan Amos. Bukannya malah semakin memperbaiki diri, introspeksi diri, bertobat dan kemudian menuruti apa yang Amos katakan, tapi malah dia menyerang Amos dengan cara mengusir Amos. Dia mengutus nabinya namanya Amazia. Amos pasal 7 ayat 12 dan 13 dikatakan begini. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Aneh saudara ya. Dia pikir ya memang siapa sih Amos gitu ya. Sekali lagi dia bukan dari golongan nabi, dia bukan orang penting begitu ya. Mungkin penampilannya tidak menarik, ngomong tentang A, B, C, D, tentang informasi, tentang sesuatu yang mereka capek dengernya dan udahlah pergi aja lah. Mereka usir karena melihat siapa orangnya. Bukan perhatikan apa yang dikatakannya. Nah, saudara, ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Kalau kita mau disebut bijaksana, jangan lihat apa yang orang itu, jangan lihat orangnya, maaf, tapi perhatikan apa yang dikatakan. Dan sekali lagi, kalau kita mau bijaksana, cari tahu informasi kebenaran itu. Jangan sedikit-sedikit, bohong lu, gombal lu, nggak bener lu, dan seterusnya. Gara-gara memang orang itu, ya sekali lagi, kita kenal sebagai orang yang sederhana, kita kenal pendidikannya rendah, kita kenal selama ini ya bukan orang yang penting, dan seterusnya. Padahal jangan-jangan dia membawa sebuah pesan yang penting. Pernah ada cerita, saudara, satu ketika di sebuah rel kereta yang setiap hari dilalui oleh seorang penjual tempe. Ya, seorang penjual tempe dengan sepedanya setiap hari melewati jalur kereta itu. Dan banyak orang mengenal siapa penjual tempe yang sederhana ini. Nah, suatu ketika si penjual tempe ini berlari-larian dari jarak yang agak jauh dan tidak membawa sepeda dan tempenya. Dia lari menuju ke sebuah pintu
kereta. Dan apa yang dia katakan adalah ada kereta yang akan lewat dari arah sana. Karena si penjual tempe ini hafal jam tertentu harusnya yang lewat dari arah sana, bukan dari arah sana. Nah, sehingga tukang tempe ini segera memberitahu gitu ya. Daripada bawa sepedanya yang berat penuh dengan tempe itu, dia lebih baik berlari. Dan apa yang terjadi? Orang nggak percaya dengan apa yang dikatakannya. Lu cuma penjual tempe, tahu apa sih? Gitu ya. Ini kan urusan kereta. Apalagi yang kamu kasih tahu adalah tukang palang kereta yang pekerjaannya adalah mengatur kereta. Tapi hari itu siapa yang menyangka bahwa ada kereta yang tiba-tiba entah apa yang terjadi akan lewat dari jalur yang tidak semestinya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tabrakan. Gara-gara hanya orang berpikir, lu tukang tempe. Saudara, hati-hati. Pada saat-saat sekarang ini kita menghadapi pandemi COVID, ya informasi bisa datang dari mana-mana. Kita harus memilih dan memilah, mencari tahu kebenarannya. Jangan capek, saudara. Setiap informasi mari kita cerna, mari kita telusuri untuk mendapatkan yang paling benar. Jangan mudah capek dan mengatakan ini info nggak penting dari orang nggak penting. Kita akan menyesal kemudian bahwa ternyata info penting dari orang yang nggak penting itu adalah info yang sedang Anda butuhkan. Amos mungkin ada di sekitar kita. Mari tidak menjadi seperti Amazia yang mengusir gara-gara Amos bukan orang penting, bukan nabi. Padahal pesan yang Amos bawa, pesan yang sangat penting. Hati-hati. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.